Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anta. Dan yang kalian lihat ini adalah hasil dari modeling SketchUp gratis. Kali ini spesial karena saya akan menyertakan cara ataupun tutorial modeling menggunakan SketchUp gratis ini dari nol ya, sampai menjadi sebuah model rumah tinggal. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini melalui Saweria. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk kemajuan channel ini, menjadi penyemangat untuk memberikan konten yang bermanfaat. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin. Langsung saja, berikut ini cara SketchUp gratis 2023 lengkap dengan panduan modelingnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Seperti biasanya, kita bumper dulu. Sebelum modeling, saya biasa mempersiapkan beberapa file. Yang pertama yakni layout ataupun denah suatu rumah. Sebagai contoh, ini saya download dari Google ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan denahnya sesuai dengan kebutuhan rumahnya masing-masing. Setelah ada layout, tentunya saya biasanya mencari referensi. Ini juga sangat penting karena berkaitan dengan bentuk rumah yang akan saya buat. Oke, setelah itu baru saya mempersiapkan mendownload material-materialnya yang akan didesain di dalam SketchUp gratis. Nah, untuk menggunakan SketchUp gratis ini caranya cukup gampang ya teman-teman. Kalian tinggal ketikkan saja SketchUp free, maka akan muncul seperti ini, free 3D modeling software. Lalu klik saja. Dan inilah tampilan dari SketchUp gratis itu. Atau bisa kalian ketikkan di sini sketchup.com plans and pricing SketchUp free. Lalu tinggal kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih sign in. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Saya menggunakan yang sign in with Google. Kemudian pilih salah satu akun Gmail kalian. Kalau sudah terlogin, maka di atas pojok kanan ini akan ada username dan ada email kalian ya. Setelah itu kita langsung saja start modeling. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita centang saja ya, I agree. Nah, ini dia, welcome to SketchUp. Lalu kita klik start modeling. Ya, ini dia tampilan awal dari SketchUp gratis ya. Oke, ini saya delete dulu aja orangnya. Ya. Di sini saya akan mengubah ukurannya ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini di sebelah pojok kanan bawah ini. Ini ukurannya masih dalam bentuk inci ya. Oke, ini kita coba buat kotak. Ya, ini masih dalam bentuk inch. Maka saya akan mengubahnya menjadi sentimeter. Caranya cukup gampang. Kalian ke sebelah kanan. Di menu info ini saya rubah satuannya menjadi sentimeter. Kemudian saya buat yakni 2 angka di belakang koma. Fungsinya yakni ketika kita mau membuat ukuran yang ada koma-komanya itu, ini sangat berfungsi sekali ya daripada yang satuan. Misalkan 5,55, 2,35 dan lain-lain, itu akan sangat berfungsi sekali. Jadi saya menggunakan yang 2 angka di belakang koma. Mari kita cek apakah satuannya sudah berubah dari inci menjadi sentimeter. Oke, kita coba ya teman-teman. Ya, di sebelah kanan bawah kita lihat
itu sudah berubah menjadi sentimeter. Ya, ini tandanya berarti kita sudah berhasil mengubah satuannya ya teman-teman. Dan kita pun sudah siap untuk mulai modeling menggunakan SketchUp gratis ini. Yang saya lakukan selanjutnya yakni mengimport layoutnya. Caranya di pojok sini, lalu kita import My Device. File yang bisa kita import berupa SKP, PNG, lalu JPEG ya. Lalu klik saja yang ini My Device, lalu cari file kalian, kemudian klik begini. Nah, nanti ada pilihan material ataupun image ya teman-teman. Kita pilih yang image tentunya. Dan layout kalian sudah masuk dalam bentuk gambar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengubah ukurannya sesuai dengan ukuran yang asli. Untuk mengubah menjadi ukuran asli itu cukup mudah ya teman-teman. Kita perlu menggunakan yakni tape measure. Lokasinya ada di samping kiri sini ya teman-teman. Yang paling atas ini ya, ini tape measure. Kita cek dulu ukurannya apakah sesuai. Di sini tertera 215 cm. Berarti kita perlu merubahnya. Cara merubahnya itu pun cukup mudah ya teman-teman. Kita balikkan dulu ya. Oke, setelah itu kita klik yang tadi ya, tape measure. Kita klik satu kali di titik yang akan kita rubah ukurannya. Kemudian klik lagi satu kali. Berikutnya ketik angka sesuai ukuran layout ya teman-teman. Di sini saya ketik 300, lalu enter. Kemudian muncul do you want to resize the model? Klik OK. Lalu kita cek ukurannya apakah sudah valid. Ya, ini sudah tertera 300 cm. Kita buktikan lagi pakai line. Saya klik, kemudian saya ketik 300. Nah, ini langsung jadi 300 cm. Berarti ukuran kita sudah sesuai dengan layout. Yuk mari kita mulai saja modelingnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama saya langsung menggunakan line ya teman-teman, yang gambar pensil ini. Line ini nanti berfungsi sebagai garis ya. Caranya ini cukup mudah. Pertama kalian harus mencari letak titik awal, kemudian kalian klik satu kali, lalu kita tarik seperti ini dan ketikkan angka. Kalau di sini kan layoutnya 630, lalu enter. Nah, maka dia akan menjadi garis dengan ukuran 630. Untuk samping-samping dan lain-lainnya kita bikin sama ya teman-teman. Kita klik satu kali, kita tarik, kemudian kita tuliskan angka sesuai dengan layoutnya ya teman-teman. Ya teman-teman, garisnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat offset ya teman-teman. Caranya ada di sebelah kiri ini. Kemudian klik tahan, lalu klik yang bawah sendiri offset, dan kita terapkan di layout kita. Oh, ini tidak berhasil. Jadi kita perlu klik dulu ya pakai select. Kita klik dua kali sampai ada warna biru, lalu baru kita ke offset. Kita klik, lalu kita geser mouse kita, ketikkan angka 15 di keyboard, lalu enter. Kemudian kita balik lagi menggunakan line. Kita tarik, kita hubungkan garis offset dengan garis lainnya yang luar tadi ya teman-teman. Dan kita sudah mempunyai satu bidang dinding. Berikutnya ini akan saya jadikan 3D ya. Saya tarik ke atas. Caranya yakni kita menggunakan tombol pull. Lokasinya ada di sebelah kiri. Di bagian offset kita ganti ke pull, lalu kita klik bagian bidang tadi satu kali aja, lalu kita tarik ke atas angka sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Ini saya ketik 400, maka akan jadi dinding 4 meter. Ini adalah erase tool atau penghapus. Fungsinya untuk menghapus suatu objek yang tidak kita gunakan ya teman-teman. Ini contohnya saya menghapus suatu garis karena ini agar rapi saja. Ya, ini sudah rapi. Lalu selanjutnya jangan lupa kita save project kita.
Caranya klik save. Kita tunggu beberapa saat dan kita pilih yang SketchUp. Nah, di sini kita bisa membuat folder atau kita langsung masukkan di sini ya, modeling 1 misal. Lalu kita save. Maka ini akan tertera saving, sedang proses save ya. Proses menyimpan. Kita tunggu dan save. Maka ini sudah tersimpan ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk modelingnya. Klik salah satu garis menggunakan select tool, kemudian menggunakan move tool, lalu klik Ctrl 1 kali, tarik ke atas, garisnya tercopy, ketikkan angka misal 60 lalu enter, maka dia akan menjadi garis baru yang siap untuk kita pull menjadi bidang baru ya teman-teman. Kita pull saja, kita ketikkan angka lalu kita enter, maka jadi seperti ini. Oke, kita contohkan lagi ya teman-teman. Kita klik 1 kali menggunakan select tool, kita move, Ctrl 1 kali, geser ke atas, ketikkan angka lalu enter, kemudian kita gunakan pull lagi, lalu kita tarik dan kita sejajarkan dengan garis sampingnya. Ya, begitulah teman-teman cara sederhananya ya untuk membuat suatu bidang 3D. Oke, kita contohkan lagi ya teman-teman. 1 kali lagi saya buat pakai line. Kita tarik sampai bawah, lalu seperti tadi select, Ctrl, select lagi, maka dia akan tergabung ya teman-teman. Move, Ctrl 1 kali, ketikkan 15, enter, maka dia akan menjadi dinding ya. Setelah ini nanti kita bisa tinggal pull atau kita select lagi ya teman-teman. Kita select, ini nanti akan membuat sebuah lubang jendela. Oke, kita klik 1 kali garisnya, lalu kembali lagi kita menggunakan move, kita Ctrl 1 kali, ketikkan angka, misalkan ini adalah kita ketikkan 240 lalu enter, maka dia akan menjadi bidang lagi dan tinggal kita pull seperti tadi ya teman-teman. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Saya menggunakan line, lalu saya klik 1 kali, saya tarik ke kanan. Oke. Selanjutnya saya menggunakan select, saya klik 1 kali, lalu CTRL untuk menambahkan objek ya, 1 kali, maka dia akan gabung seperti ini. Kemudian saya klik move, Ctrl atau CTRL 1 kali, klik 15, maka dia akan menjadi bidang. Lalu saya tarik lagi menggunakan pull. Oke. Selanjutnya saya akan merapikan ya dengan mengiris garis yang tidak penting. Ini agar rapi saja ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman nggak dihapus nggak apa-apa. Nah, yang ini saya majukan lagi sebanyak 10 cm. Oke, kita tambahin lagi jadi 10 mungkin biar proporsional. Ya, ini saya klik 1 kali, lalu ini saya klik move. Seperti biasa CTRL, sambil pencet CTRL 1 kali, kemudian saya klik 15, saya pull, saya luruskan ya dengan bidang yang depan itu. Oke. Kemudian yang belakang ini saya tarik ke depan. Saya usahakan posisinya sama dengan layout yang kita import tadi ya teman-teman. Oke. Kemudian saya cari bidangnya, kemudian saya klik Ctrl 1 kali, lalu saya pindahkan dan jadi dinding berikutnya. Oke, saya rapikan lagi menggunakan erase tool, dan ini saya klik 1 kali, kemudian saya Ctrl, kita move,
ke atas sebanyak 240, enter. Lalu saya pull untuk menggabungkan bidang tersebut. Nah, ini jadi sebuah bidang pintu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membuat bidang tengah ini ya. Akan saya tarik ke atas untuk membentuk suatu fasad ya teman-teman. Ini saya seleksi menggunakan line tool. Ya, setelah seperti ini tinggal saya tarik saja ke atas sebanyak misal 400 cm ya teman-teman, atau 4 meter. Oke, kita enter. Nah, ini sudah jadi bidang untuk fasadnya. Selanjutnya yang sebelah kanan ini mungkin akan saya pull, saya luruskan dengan bidang yang tengah ini tadi. Berikutnya ini saya select ya teman-teman, klik move, lalu kontrol satu kali ke bawah 15 cm, maka dia menjadi bidang lagi. Lalu saya pull sampai ke bawah ya teman-teman, saya sampai garis dinding satunya. Nah, ini saya klik line lagi, lalu saya luruskan, kemudian ini saya pull ke atas, maka dia akan menjadi bidang lagi. Ini sekitar 1,5 cm ya, 1,5 meter maksudnya, atau 150 cm. Oke, ini saya luruskan dengan dinding yang sebelah kanan, maka dia akan menjadi bidang lagi. Dan ini saya pull ke belakang, maka dia akan menyesuaikan dengan bidang garisnya. Ini saya pull dengan klik kontrol satu kali, akan muncul tanda plus ya teman-teman, agar tidak merusak bidang yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian saya rapikan menggunakan erase tool seperti biasanya. Ya, ini sudah cukup rapi. Maka ini juga saya pull ke belakang ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu saya membuat line lagi. Ini saya tarik garis tengahnya ya, dan saya luruskan. Caranya tekan shift, lalu kita luruskan bidangnya, maka dia akan lurus ya. Dan ini saya klik 15, lalu saya buat dindingnya lagi, dan ini saya tarik ke atas sebanyak misal 200 cm ya teman-teman, atau 2 meter. Oke, klik enter. Lalu ini saya pakai line lagi, dan saya buat bidang lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini sedikit saya rapikan lagi. Kemudian yang atas ini saya hilangkan lagi seperti ini. Lalu pull kontrol satu kali sampai ada tanda plus, lalu kita luruskan saja dan kita rapikan garis-garisnya, maka fasad kita hampir jadi ya teman-teman. Seperti ini. Ini saya move ke depan, kontrol satu kali buat mengkopinya. Lalu ini saya klik line sampai ada garis pink ya teman tadi, biar lurus dengan yang atas. Oke. Selanjutnya saya menggunakan erase untuk merapikan seperti biasanya ya. Saya klik select, lalu saya pilih beberapa garis. Kemudian ini kita ganti offset dulu ya. Lalu ini kita select lagi, klik kontrol sambil tekan kontrol ya teman-teman, biar tergabung garisnya. Lalu kita offset. Ini akan saya buat sekitar 15 cm ya. Oke, enter. Lalu ini garisnya ini saya luruskan ya teman-teman. Siap. Seperti ini. Lalu tinggal kita pull lagi ke depan. Nah, maka dia akan menjadi bidang lagi ya teman-teman. Di sini bentuk fasadnya sudah hampir jadi. Oke, kita lanjutkan lagi, yakni di sini akan saya buat
dibagi menjadi dua seperti ini menggunakan line. Oke. Kemudian ini saya pull. Ini saya pull ke belakang ya teman-teman. Ini nanti untuk membuat jendelanya di sebelah sini. Oke. Dan ini saya offset ya teman-teman. Ini saya klik satu kali, tekan Ctrl atau Shift sambil menekan garisnya, maka dia akan terhubung. Dan kemudian ini saya offset sebanyak 15 cm, maka dia menjadi dinding lagi. Oke. Lalu ini juga saya pull lagi, kurang lebih sekitar 40 cm ya teman-teman. Ya seperti ini. Dan ini saya majukan sekitar 5 cm ya teman-teman, agar membedakan antara jendela dengan dinding luar. Baik, yang sebelah kanan ini ya, ini untuk jendela lagi. Maka ini saya select garisnya, lalu kita pindah ke move tool, klik Ctrl satu kali, kemudian digeser lalu ketikkan 15. Nah setelah itu tinggal kita pull, maka dia akan menjadi jendela ya teman-teman. Dan ini akan saya group semua, jadi nanti akan saya bedakan antara dinding dengan modeling lainnya. Ya, untuk membuat lantai ini kita bisa menggunakan dua metode ya teman-teman. Bisa menggunakan line ataupun rectangle. Ini saya menggunakan rectangle. Oke, seperti ini. Lalu saya pull ke atas sekitar 15 cm. Ya, seperti ini. Ini saya tarik ke samping, ke dindingnya ya. Lalu ini juga akan saya tarik ke dalam ya teman-teman, sampai menyentuh dinding yang bagian dalam. Oke. Lalu yang sebelah kanan ini juga sama, saya tarik ke dindingnya. Sebelah kiri juga sama, saya tarik sampai menyentuh dinding yang bagian kiri. Dan ini juga saya tarik ke depan ya teman-teman. Sudah seperti ini, tinggal saya rapikan saja. Ini saya paskan dengan garisnya. Dan ini saya tarik ke belakang sampai menyentuh dinding yang bagian belakang atau teras. Dan ini saya masukkan ke dalam 15 cm ya teman-teman, biar tidak kelihatan di luarnya ya. Oke. Sama yang bagian depan ini ya, ini juga sama. Ini saya tarik pakai lens seperti ini. Lalu ini saya luruskan saja ya, kita tekan shift biar lurus. Lalu klikkan pada garis yang sejajar ya teman-teman, seperti ini. Tinggal pull saja ke bawah, maka dia akan menghilang dan garis ini jadi rapi. Lalu kita group saja seperti ini. Oke, ini untuk membedakan antara lantai dan juga dinding ya teman-teman. Jadi by group. Oke. Selanjutnya, di tadi kan kita naikkan 15 cm ya teman-teman. Jadi otomatis seharusnya yang bagian bangunan ini juga naik 15 cm. Caranya tinggal kita klik drag dari kiri ke bawah kanan ya teman-teman. Hanya jangan dibalik seperti ini ya, nanti akan kena semua. Jadi seperti ini ngedragnya. Oke. Setelah selesai, langsung kita naikkan 15 cm. Dan maka dia akan naik. Ya, kita cek dulu belakangnya dan sudah rapi ya, sudah sesuai berarti. Kalau menggunakan metode line, kita tinggal klik seperti ini, lalu kita sesuaikan ukurannya sambil tekan shift ya, biar lurus. Ya, lalu kita tarik lagi ke belakang dan kita sambungkan line-nya, maka dia akan menyatu seperti ini ya, menjadi bidang ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ini kita offset dulu ya. Saya klik satu persatu garisnya yang keluar tadi. Ini lalu saya offset sekitar 15 ya, 15 cm, enter. Lalu kita pakai line lagi untuk menghubungkan garisnya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita erase yang nggak perlu dan tinggal kita
pull ke atas ya teman-teman. Ini sekitar saya samakan aja 15 cm, dan ini dibuat 10 cm saja karena ini nanti dibuat untuk taman ya teman-teman. Oke, setelah itu sama yang sebelah sini, ini saya gunakan rectangle. Oke, ini juga untuk menghubungkan antara taman dengan depan teras ya teman-teman. Nah seperti ini kemudian bisa kita grup. Oke ya. Dan yang dalam sini ini akan saya naikkan ya teman-teman. Oke, kita mau kontrol satu kali seperti tadi, kita luruskan dengan yang dalam dan kita pull, maka sudah selesai untuk modeling lantainya ya teman-teman. Sekarang kita sampai yakni modeling jendela. Caranya juga cukup mudah. Sebelumnya ini saya rapikan dulu ya teman-teman. Ini yang mengganggu garis ini saya hapus dulu. Ya, sudah rapi. Ini saya menggunakan saya luruskan dulu ya teman-teman, menggunakan line. Kemudian tinggal yang lurus ini tadi klik satu kali menggunakan rectangle dan ditempatkan pada titik berikutnya, maka dia akan menjadi kotak seperti ini. Lalu saya pull ke depan sekitar 10 cm ya teman-teman. Lalu ini saya group. Oke, lalu ini saya move ke dalam ya teman-teman. Ya, ini saya move ke dalam sekitar 8 cm dari luar tadi ya. Oke, seperti ini. Lalu ini saya klik lagi. Kemudian ini akan saya offset ya. Offset sekitar 5 cm. Lalu enter. Nah, dan ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Caranya gampang, klik satu kali, kemudian kontrol tekan, klik lagi garis yang bawah. Setelah ini kan sudah terhubung. Lalu tinggal kita move ke atas, klik kontrol satu kali, maka dia akan mengcopy. Lalu shift paling atas sendiri. Setelah ini jangan diapa-apain, langsung saja ya pagar 2, maka dia akan terbagi menjadi dua bagian seperti ini. Oke, kita rapikan lagi ya. Lalu akan saya pull ya teman-teman. Saya hapus yang bagian dalam ya, garis bagian dalam ini akan saya pull ke dalam. Oke, seperti ini ya. Ini jendelanya sudah jadi, maka ini akan saya group ya teman-teman, make group. Lalu ini akan saya buat make komponen. Klik OK saja ya, maka dia akan menjadi suatu komponen ya teman-teman. Apa itu komponen? Yakni ketika kita mengedit salah satunya, nanti otomatis yang satunya juga akan ikut teredit. Ini misalnya ya, ini saya klik, nah satunya nanti otomatis ikut ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut. Ini misal saya buat rectangle lagi, buat jendelanya ya teman-teman. Oke, jendela bagian dalamnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan sana, maka dia otomatis ikut bergerak ya teman-teman, karena tadi kita make komponen. Ini juga sama, mau saya buat make komponen untuk di jendela bagian luar, bagian bawahnya ya teman-teman. Oke, ini saya luruskan dulu. Ya, ini saya copy ya dengan tombol move, tekan kontrol satu kali, lalu klik ke bawah, maka dia akan tercopy. Nah, ini saya buat offset lagi sekitar 5 cm. Lalu ini yang bagian dalam seperti tadi saya pull ke dalam. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya group lagi. Lalu saya akan membuat bidang kacanya menggunakan rectangle lagi. Oke, seperti ini. Lalu ini saya group juga. Kemudian saya move ke tengah-tengah ya teman-teman.
Ya, seperti ini. Oke, maka sudah ada jendela, sudah ada kacanya. Tinggal nanti kita kasih material ya teman-teman. Lanjut kita yang bagian atas ini, saya menggunakan line. Saya hubungkan titik-titik antara titik satu dan titik yang lainnya. Lalu kita pull seperti tadi. Ya, kita group ya teman-teman. Lalu ini saya move ke dalam. Ya, ini bisa dikira-kira ya teman-teman, sesuai dengan ukuran rumahnya teman-teman masing-masing. Setelah seperti ini, saya buka grupnya, lalu saya offset ya, sekitar sama 5 cm. Ya, seperti ini. Lalu seperti tadi ya, kita bagi garis-garisnya, klik satu kali, lalu tekan Ctrl atau Shift ya, sambil tekan, maka dia akan menghubungkan garisnya seperti ini. Nah, ini saya kontrol satu kali, maka dia mengcopy kanan, lalu pagar 3 atau 4, maka dia akan berubah menjadi 4 bagian. Kalau dibuat pagar 2, maka dibagi menjadi 2, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Oke, ini saya rapikan lagi. Jadi di SketchUp ini ada rumus-rumusnya juga ya teman-teman. Perkalian pembagian itu ada. Oke, ini kalau sudah rapi, oh masih ada ini. Ya, kalau sudah rapi, maka ini nanti akan saya pull ya teman-teman. Oke. Oh, ini saya copy dulu ya. Ini klik kanan, lalu copy. Fungsinya ini nanti yakni untuk membuat kacanya ya teman-teman. Ketika kita sudah mempullnya, sudah hilang kan ini kaca-kacanya. Oh, maaf. Nah, ini kita hilangkan dulu seperti ini. Lalu klik dan make group. Kemudian klik kanan, lalu paste in place. Maka dia akan terpaste sesuai tempat yang kita copy tadi. Tinggal kita group. Nah, kita sudah mempunyai kaca dan juga jendelanya ya teman-teman. Ini kita tinggal pindahkan ke tengah-tengah seperti ini mungkin. Oke. Selanjutnya ini nanti akan saya membuat pintu sederhana ya. Ini tinggal saya buat rectangle ya, pakai rectangle, tapi sebelumnya seperti tadi ini saya luruskan dulu. Oke, seperti ini. Karena kalau nggak lurus nanti bisa itu ya teman-teman, bengkok itu garisnya. Jadi ini harus benar lurus. Lalu klik satu kali, kemudian klik lagi seperti itu tadi. Nah, ini kita buat 4 cm ya. Kita make group, lalu kita pindahkan ke dalam ya teman-teman garisnya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah ada pintunya juga. Baik, kita lanjut untuk membuat material ya teman-teman. Ini caranya bisa memakai dua cara, yakni bisa menggunakan bawaan dari SketchUp gratis ini, atau bisa kita import dari komputer kita. Oke, untuk dari SketchUp gratis ya, langsung kita ke Paint. Nah, di sebelah kanan sini kita cari yang bagian search ini ya teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali. Kita coba menggunakan color. Ya, ini coba saya pakai yang grey ya teman-teman untuk jendelanya. Yang sini juga saya kasih warna grey juga ya teman-teman. Ya. Lalu ini untuk kacanya ya. Kita cari glass and mirror. Kita klik yang glassnya ya teman-teman. Nah, maka dia akan menjadi material kaca ya. Kemudian ini adalah tambahan. Kita punya dua objek yang sama ya teman-teman.
ketika kita klik, maka satunya akan ikut terjadi perubahan. Maka kita perlu make unique agar ketika kita merubah jendela yang sebelah sini ini, yang bagian kiri tadi tidak ikut ya teman-teman. Oke, ini saya rubah saja ya. Kita praktekkan. Tadi sudah kita klik make unique. Ya, ini kita geser ke kanan ya teman-teman, pojok. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di sana sebelah kiri tidak ada perubahan ya teman-teman. Jadi ini make unique ini tadi fungsinya untuk melepas komponen yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke material ya teman-teman. Material ini misalkan kita klik ALT pada keyboard, maka dia akan mendeteksi material yang pernah kita gunakan ya. Misalkan ini saya klik yang hitam ini, maka dia akan terdeteksi. Kemudian saya ganti yang glass, maka dia ganti glass. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut yang sebelah sini, saya akan kasih kaca ya teman-teman. Kita klik yang glass ini. Lalu ini untuk material yang list jendelanya. Ya, siap. Ya, itu tadi cara material menggunakan bawaan SketchUp gratisnya ya teman-teman. Untuk import dari komputer, caranya di pojok ini kita import my device, kemudian klik yang my device, lalu kita cari file kita, lalu kita klik, kita open ya teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan, kita pilih yang material. Kita klik saja di sini satu kali ya, terserah tempatnya. Lalu kita drag seperti ini, kita arahkan, lalu kita kira-kira besarnya seberapa ya. Lalu kalau sudah oke, kita klik saja. Ya, maka dia akan otomatis tertempel di sini ya teman-teman. Klik kanan, lalu pilih yang tekstur position, maka ini untuk merubah posisinya ya teman-teman. Ya, seperti ini, klik kanan ya kalau sudah done. Oke. Lalu kita lanjut ya material berikutnya, yakni di pintunya ya teman-teman. Kita import lagi ya. Ini saya akan import dari komputer yang sudah kita siapkan bahannya tentunya. Seperti tadi ya, import my device. Lalu klik material ya. Kita klik satu kali dan kita drag. Lalu kita klik lagi, maka otomatis dia tertempel ya teman-teman. Oke. Lalu kita juga bisa menggunakan tambahan dari SketchUp gratis tadi ya. Jadi ini bisa kita selang-seling ya teman-teman, tidak melulu harus kita import material dari luar, tidak melulu dari dalam SketchUp gratis ini. Jadi bisa kita selang-seling sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian area sini saya kasih grass ya teman-teman, atau rumput seperti ini. Oke. Lalu yang ini saya kasih pavement ya teman-teman, atau paving seperti ini. Kalau misal kurang cocok, bisa kita cari banyak di sini ya. Oke. Ini saya ganti yang ini. Ya, ini saya turunkan. Kemudian saya cari tile. Tile ini sejenis keramik itu ya teman-teman. Ini saya klik ini misal. Kemudian saya klik yang lantai dalam ini. Oke, cakep. Berikutnya yang atas ini ya teman-teman, ini adalah gentengnya ya. Itu kita bisa cari di kanan, roving ya teman. Kita pilih sesuai dengan selera kita atau yang cocok dengan model desain kita ya teman-teman. Oke, misalkan seperti ini. Ya, sudah.
Lalu yang bagian luar ini saya explode. Kemudian ini saya menggunakan rectangle. Lalu ini saya drag sampai ke belakang ya teman-teman. Yang ini sementara saya cut dulu. Oke. Dan ini saya hapus, delete ya. Lalu kita klik kanan, paste in place, balikkan yang tadi. Oke. Berikutnya yang luar ini tinggal kita tambahin material, yakni landscape, fencing, and vegetation ya. Ini saya pilih yang pavement atau paving ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk materialnya. Jadi teman-teman, di SketchUp gratis ini kita juga disediakan aset ya teman-teman, yakni berupa 3D warehouse. Ada di sebelah kanan ini ya. Kita klik ini 3D warehouse. Nah, di sini kita bisa mencari apapun yang bisa kita butuhkan untuk kita masukkan ke dalam project kita ya. Oke, ini misalkan saya masukkan Nmax ya teman-teman. Kita download seperti ini. Nah, otomatis dia nanti akan ada di dalam sini ya. Tinggal kita atur posisinya ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Ya, Nmax kita sudah masuk ke dalam rumah kita. Ya, berikutnya saya akan nambahkan pohon ya teman. Kita cari saja trees atau pohon. Ya, seperti ini. Kita cari yang di model. Kalau di model ini dia lebih lengkap ya teman-teman daripada yang di produk. Nah, ini misalkan yang ini aja ya. Kita download. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis dia akan masuk ya teman-teman. Lalu kita tempatkan sesuai dengan selera kita ya. Bisa kita scale ya, skala menggunakan scale ini ya, agar ukuran pohonnya bisa sesuai dengan model rumahnya. Ya, misalkan seperti ini. Oke, kita perkecil lagi biar proporsional. Oke, kita pindah ke move lagi. Kita naikkan. Dan jadilah ya. Alhamdulillah, akhirnya rumah kita sudah selesai kita bangun ya teman-teman. Apa? Tole mau bikin rumah nah? Selanjutnya adalah membuat scene kamera. Apa itu? Yakni kita mengunci kamera kita ya teman-teman. Kita mengunci view kita. Ada di sebelah kanan ini, yakni di scene. Gambar ini ya, gambar kayak film itu. Lalu misalkan saya membuat kamera arahnya seperti ini. Tinggal di sebelah bawah ini kita klik tanda plus, add scene. Maka otomatis akan ada scene di bawahnya. Lalu klik lagi add scene. Seperti itu. Misalkan kita buat ini kita biarkan aja ya teman-teman. Ini suruh mengupgrade agar lebih smooth gitu mungkin ya. Ya, ini scene yang sudah kita buat, bisa kita play ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Untuk nambah scene cukup simple sekali. Nah, untuk finishingnya ini nanti bisa dalam bentuk JPEG atau PNG ataupun SKP ya teman-teman, SketchUp. Oke, langsung saja sebelum buat finishingnya, ini akan saya copy ya teman-teman. Misalkan rumah yang ini ya, ini saya klik. Ini tadi kita sudah buat grup ya. Tekan move, lalu klik Ctrl satu kali, kemudian kita drag ke kanan sambil tekan shift ya teman-teman, agar bisa lurus.
lalu saya klik di titik ini, maka dia akan tercopy. Kemudian sebelah sini juga sama, saya copy ke kiri ya, seperti ini misal. Kemudian pavingnya ini juga saya rapikan ya teman-teman, tinggal kita klik saja ya. Ini kita rapikan, ini saya tarik ke kanan ya, kita move. Oke, tarik ke kanan sambil tekan shift dan kita paskan dengan titik kita. Ini juga sama, kita tarik ke kiri, kita shift, kita paskan titiknya, dan tinggal kita copy ini ke kiri dan dilanjutkan ke kanan ya teman-teman. Lalu pohonnya juga saya copy, tekan move, lalu kontrol satu kali, maka dia akan tercopy ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan posisi dan juga ukurannya. Oke, lalu saya memperbesar dengan scale ya. Yang penting nanti ketika kita lihat dari depan, di belakang itu ada pohonnya ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini ya, cukup ya. Tinggal kita sesuaikan dengan selera kita atau kreasi kita sendiri. Ya, cukup. Nah, ini fungsi dari scene tadi ya teman-teman. Ketika kita sudah membuat scene-nya, kita tinggal meload dengan klik scene-nya. Jadi tampilan yang sudah kita simpan tadi berhasil kita tampilkan lagi melalui scene tadi tentunya. Berikutnya ini jangan lupa kita save ya teman-teman. Saving, kita tunggu dulu. Ya, ini sudah tersimpan. Lalu pada bagian kolom style, yang bagian search ini, saya pilih default style. Style ini fungsinya yakni merubah bentuk tampilan gambar kita ataupun background kita ya teman-teman. Oke, misalkan saya pilih yang backgroundnya warna putih ini. Selanjutnya langsung bisa kita download dalam bentuk bisa SKP SketchUp, dan sini saya milih PNG. Nah, seperti ini. Keunggulan menggunakan PNG, jadi dia bisa dibuat backgroundnya transparan ya teman-teman. Jadi bisa kita edit-edit di dalam SketchUp-nya. Mau kita tambahin file-file gambar lainnya itu sangat bisa. Dan ini saya buat backgroundnya transparan ya teman-teman. Dan ukurannya ini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Misalkan ini saya naikkan ataupun saya turunkan, ini sangat bisa. Misalkan sini saya buat 1920 ya teman-teman. Ayo yang bagian sini saya buat 1000 pixel misal ya. Oke, lalu langsung saja kita ekspor menggunakan format PNG. Dan ini sudah terdownload, coba kita buka. Dan benar ya, backgroundnya sudah menjadi transparan. Kemudian ini saya edit-edit sedikit ya, menggunakan Photoshop ya tentunya. Kita drag saja filenya sudah kita download tadi ya teman-teman. Ya, ini dia, kita sudah berhasil masukkan ke dalam Photoshop. Dan ini transparan ya teman-teman backgroundnya. Jadi kita bisa bebas mengeditnya sesuai dengan selera kita. Ya, misal ini saya block ya teman-teman. Lalu ini saya crop. Kita sesuaikan ukurannya dengan bentuk yang menurut kita sudah bagus ya teman-teman. Ya, mungkin seperti ini. Oke, dan ini sudah tercrop ya teman-teman, sudah berbentuk hanya rumah ini saja. Lalu kemudian kita save ya teman-teman. Coba kita save. Formatnya yakni ini saya buat JPEG. Ini mencoba ya teman-teman, tampak depan. Save. Lalu kita buka filenya. Trala, ini dia rumah kita sudah jadi.
Bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan untuk membuat rumah menggunakan SketchUp gratis ini? Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share agar lainnya juga bisa mendapatkan informasi seputar SketchUp gratis dan juga cara modelingnya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.